bilang itu simpel aja, nggak terlalu susah-susah kok. Mau dia orang Kristen, mau orang Islam, siapapun orang Buddha, yang penting kita layani. Karena kita nggak mau kita mendiskriminasikan orang, gitu kan. Tapi kita menceritakan kebenaran. Kalau saya pelayanan simpel, ketika saya sedang berada dimanapun saya berada, entah itu di pasar, entah itu di danau, entah itu di empang, entah itu saya dimanapun, gitu kan. Satu hal yang saya lihat adalah ketika saya melihat orang-orang itu sedang mengeluh, disitulah saya akan bertindak. Gitu. Contohnya, ketika saya diangkut, saya naik angkot ke Pasar Baru. Gitu. Nah, ada supir angkot sedang mengeluh masalah ekonomi. Disitulah kita bisa menceritakan menjadi berkat bagi supir angkot, supaya nama Tuhan dijaga dan ditinggikan. Nah, supir angkot ini cerita sama saya, Mas, aduh, hari ini ya saya beli duit, dia bilang gitu kan. Hari ini udah setoran udah belum dapat. Dia cerita sama saya, buat makan itu susah Mas. Saya udah 2 kali Depok Parung, 2 kali muter, tapi saya nggak dapat apa-apa. Baru dapat segini Mas. Saya diam tuh pertanyaan saya. Dia dia ngomong gitu kan. Dia menceritakan tentang kesusahan dia. Gitu kan. Nah akhirnya pas sampai saya naik di angkot itu berjalan, saya cuma bilang supir itu, Bapak udah ngopi belum? Saya bilang gitu. Kenapa Mas? Ya kalau belum ngopi kita bikin dulu, kita ngopi ya bikin. Belum ngopi Pak. Akhirnya ngopi dia, di kopi gorengan. Di gorengan dia baru. Oh Bapak ngeluh ya Pak? Gitu. Kenapa Bapak ngeluh seperti itu? Saya bilang. Nikmatin aja hidup ini Pak. Kita bersyukur. Nah, ya, bilang gitu. Nah mulai masuk tuh poin-poinnya. Bapak percaya ya? Bilang. Bapak orang apa? Bilang. Bapak punya keyakinan apa? Aku bilang, kalau agama saya mengajarkan seperti ini. Akhirnya kita sharing cerita seperti itu. Nah singkat cerita, saya nanya Bapak itu, Bapak setoran berapa? Saya bilang gitu. Saya setoran 80 Mas. Oh gitu. Yaudah, sekarang aja Pak. Kita percaya sama Tuhan lah, saya bilang. Tadi Bapak kan berkata ketika 2 kali Depok baru dapat duit segini. Sekarang kita percaya. Nah sekarang Bapak saya doakan, saya bilang gitu. Kita doang gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya, saya bilang gitu. Bapak tadi nari waktu Bapak pergi dari Bapak udah doa belum? Saya bilang gitu. Belum Mas. Nah itu permasalahannya. Gitu saya tanya gitu. Belum Mas, saya belum berdoa. Nah itu penyebabnya, saya bilang gitu. Akhirnya si supir itu diam. Satu poin saya udah masukin dia tentang hal berdoa. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak supir itu, Bapak mau saya doain sekarang? Boleh Mas, tapi agama saya Kristen. Saya bilang gitu. Apa Mas? Tapi yakin enggak? Saya bilang. Kalau berkat Tuhan itu pasti ada. Percaya sih Mas, katanya. Ya kalau percaya itu saranku. Bilang gitu. Yuk kita doa, pinggirin mobil. Minum kopi dulu. Pas minum kopi, udah makan mereka pinggirin mobil. Kita doa. Terus saya percaya dengan yakin gitu. Saya langsung berdoa aja sama supirnya. Saya pegang tangannya dua-duanya. Saya bilang sama supirnya gini, Bapak surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu anakmu, Kau tahu setiap perjalanan hidup anakmu. Dan saya percaya Tuhan. Ketika saya lagi mendoakan supir ini, saya percaya berkat Tuhan pasti ada buat supir ini. Nama Bapak siapa? Saya bilang gitu kan. Saya sebutin nama Bapak itu. Sebutin angkot 03 Tuhan, saya bilang gitu. Saya percaya Tuhan yang punya sumber berkat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati supir angkot ini. Amin. Saya berdoa tuh seperti itu. Akhirnya jalanlah dari Bakti Yuda, angkot dengan pelan, naik 2 orang. Terusnya naik lagi lebih dari yang itu apa namanya, saya lupa tuh, dekat masjid. Ada lagi naik di situ 5 orang. Ya kan? Akhirnya udah tuh, saya udah asyik nih, saya bilang dalam hati kan, siapa dulu Tuhan kan, asyik. Dia udah ngeluh tuh, udah pakai naik lagi tuh. Yang saya heran, cara kerja itu luar biasa. Kirain saya itu orang-orang itu turunnya di dekat-dekat, ternyata tidak. Mereka itu turunnya di Parung semua. Dahsyat kan, cara kerja Tuhan. Nah, kita menikmati aja perjalanan itu sambil nyanyi-nyanyi dalam hati. Nah, si Bapak supir itu jalan dengan santai pelan. Saya bilang, saya tepak lagi Pak, jangan lihat ragu ketika kamu naik. Saya bilang,
nikmati perjalanan hidup kamu, saya bilang gitu. Karena saya juga menikmati happy bersama Tuhan, saya bilang gitu. Singkat cerita, jalan terus mobil, naik lagi tuh, akhirnya sampai daerah apa tuh yang rumah terbesar ya, Raga Gol, itu mau angkotnya penuh, 10 4 6 4 karena kan angkot 4 ya, penuh full, karena saya posisi duduk di depan full. Saya bilang ya orang-orang kok di Bojong Sari nggak ikut, ternyata di Parung semua turun. Nah akhirnya saya belum turun kan, pas sampai di Parung si yang penumpang ini pada turun, itu bayar 10.000 semua. 10.000, ada beberapa ibu yang dua yang saya perhatikan dia kasih 20.000. Pak supir, ini buat bapak katanya, kasih 20.000. Terus saya masuk supirnya mau depanin, nggak usah pak, kan berarti udah double kan? Dua orang kasih 20.000, berarti udah berapa? 40.000. Nah sisanya masih 10.000. Berarti kalau dari 10 orang yang bayarnya 10.000, 8 orang, berarti udah 80.000. Yang 2 orang 40.000, berarti udah berapa? 120. Berkat Tuhan luar biasa kan? Makanya saya bilang sama supir angkot itu, Pak, jangan takut, saya bilang. Tuhan itu dahsyat. Cuma satu syaratnya Pak, saya bilang gitu. Kenapa Bapak tadi ngeluh? Saya bilang, karena dasarnya, bilang gitu. Dasarnya kenapa? Ada penyebabnya. Bapak pergi ke narik angkot, Bapak nggak berdoa. Saya bilang gitu. Nah, mulai sekarang, kalau Bapak narik lagi, jangan Bapak langsung narik. Saya bilang, karena kenapa? Tubuh kita ini ada roh. Saya bilang gitu. Bapak ini dikendalikan oleh roh. Aku bilang, bukan baterai, bukan kayak handphone yang dicas. Aku bilang gitu. Ini ada roh. Saya bilang, hidup Bapak ada roh. Jadi setiap Bapak melangkah harus berdoa. Saya bilang gitu. Doa apa? Saya bilang. Jadi jangan nggak ada istilah nggak berdoa. Akhirnya saya turun, saya mau bayar. Dia nggak mau. Mas, makasih ya. Udah tuh. Singkat cerita saya langsung dikatakan, nggak bakal nggak usah bayar mas. Katanya. Setoran saya sudah cukup. Katanya. Itu baru satu Pak, saya bilang itu. Udah 120, setoran Bapak 80, saya bilang. Kalau Bapak balik lagi ke Depok, itu kalau Bapak dengan yakin dan percaya, bersyukur, nikmat dan ngeluh, berkat masih ada. Dan saya yakin supir itu pasti berlebih berkat Tuhannya. Dan akhirnya inilah hebatnya Tuhan. Dari satu orang kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu nyampe. Perkataan supir ini nyampe ke supir-supir yang lain. Dan akhirnya saya berjalan, ketika saya ke Palung lagi, awas, pendeta lewat. Terus saya kan saya bingung ya. Saya bilang, ya orang ngapain nanya saya seperti itu? Namanya supir kali ya. Karena kan supir ini punya geng ya, punya komunitas. Akhirnya saya naik mobil lain. Pas saya naik lain, mas, kemarin saya dengar katanya situ diajak kopi ya. Oh, jelas dia nih orang itu. Jelas, kenapa Pak? Saya bilang, iya kemarin saya dengar itu katanya. Ada anak cacat katanya, itu luar biasa gitu kan. Saya bilang yang biasa, yang luar biasa itu Tuhan. Akhirnya itu dari perkataan itulah. Dari perkataan dari kita mendoakan orang, berkat Tuhan nyampe. Menyampaikan firman Tuhan itu nyampe. Akhirnya sampai sekarang saya kalau naik 03, kalau ada yang kenal sama saya, masih bisa bayar. Saya bilang pelayanan ini simpel, simpel, nggak usah repot-repot memberitakan tentang hal-hal Yesus yang usah. Ketika dia memberitakan aja apa yang kita ada di dalam hati, mereka ngeluh aja kopi. Nah, singkat cerita juga waktu saya main di pasar, sampai di Parung nih karena mereka udah tahu kan, saya main ke pasar ikannya di belakang kan. Pas saya main ke pasar ikannya belakang, ada seorang ibu-ibu jual kopi gitu kan. Terus dia bilang, Bu, saya numpang sebentar ya Bu, gitu kan. Ya mas, duduk aja. Saya cuma numpang duduk, bukan minta apa, bukan mau makan, gitu kan. Karena dia jual kopi sama jual nasi. Kalau yang bilang sih bukan nasi duduk ya, nasi buat sup. Saya nggak tahu, saya nggak kenal si ibu itu, nggak tahu. Oke, saya cuma numpang duduk ya, saya bilang. Karena saya kan mau belanja barang, kayak saya jualan pakan ikan. Saya bilang Bu, saya numpang duduk karena saya udah pesen barang-barang itu, lagi nungguin angkotnya. Nah, akhirnya kata si ibu itu, ya mas duduk aja. Saya nggak kehabisan kepikiran dalam hati saya, ngapain si ibu ini bikin kopi? Ngapain si ibu ini menyediakan makan? Terus saya kata si ibu itu, mas, ini nasi buat mas katanya. Lah, saya kan nggak mau pesen nasi Bu, saya bilang gitu.
Saya kan nggak mesen kopi, Mas. Tunggu. Iya, tapi ini buat Mas aja karena saya udah dengar dari si supir-supir. Ini udah. Gimana ya? Apa ya? Luar biasa lucu gitu. Lucunya yang masuk logika. Kita nggak kenal sama si ibu itu, tapi orang itu bisa ngeliat gitu. Nah di situ saya bilang, rumah ya, saya nggak mesen kopi, saya nggak mesen makan, saya cuma numpang duduk. Saya bilang, karena saya banyak barang, saya lagi nunggu apa? Enggak Mas, saya dari orang itu teman saya. Siapa Bu? Itu supir angkot. Oh iya dia udah, nggak salah lagi. Nah di situlah aku bilang, ini keren. Makanya setiap saya ke Palu kalau ke pasar ikan, kalau saya sebenarnya saya malu loh. Karena setiap saya mau duduk di situ, pasti itu kopi disediain sama Tapi puji Tuhan lah, akhirnya aku ceritain tentang hal itu. Ya Bu, seperti itulah aku bilang, kita dimanapun kita berada, saya meskipun kaki nggak ada, tapi saya paling anti yang namanya begini. Saya nggak pernah buat, paling anti. Saya minta-minta. Tujuan saya adalah ketika saya melangkah, dimanapun saya berada, saya harus jadi berkat. Seperti itu. Ya puji Tuhan lah, setiap saya berjalan pasti ada aja yang saya hadapi orang-orang seperti itu, lalu gitu kan, depresi gitu kan, sulit gitu kan, banyaklah hal-hal seperti itu. Tapi kita simpel aja kok, ketemu orang seperti itu, kita dengan happy, dengan sukacita. Amin. 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 Itu aja dari aku. Mbak Tuhan udah, terus Tuhan bilang kamu 30 menit sampai 45 menit setiap pagi bahasa roh, kayak gitu. Jadi nggak usah pujian dulu, nggak usah apa dulu, bahasa roh aja yang kuat gitu. Tuhan bilang gitu, bahasa roh yang kuat bisa 45 menit bagus, bisa 1 jam bagus, kalau cuma 30 menit juga nggak apa-apa. Kuat, ini jangan mikir doa ini, doa omongnya kan, bahasa roh aja terus yang kuat. Kalau belum bisa bahasa roh ya pokoknya haleluya, terima kasih Tuhan, terus gitu. Ya udah besok paginya saya praktekin saudara. Saya praktekin, pertamanya biasa lama-lama saudara. Nyetrum dari sini saudara. Mulai bergetar bukan nyetrum. Terus dari kepala sampai ke kaki saudara. Biasanya saya nggak pernah begitu pengalaman dari tahun-tahun dulu. Ini kayak orang setrum sampai saya kelojotan sendiri. Saya juga bingung kenapa Tuhan nggak saya angkat gitu. Biasanya nggak pernah, paling cuma kita dikit-dikit lagi dengan dikit-dikit lagi. Enggak saudara, dari kepala sampai kaki sampai bergetarnya tuh ini banget gitu. Jadi saya secara logika mikir juga ini bener apa enggak, ini kenapa saya begini? Tapi saya nggak pikirin, pokoknya saya dalam roh aja terus saya menyembah Tuhan gitu. Jadi Tuhan bilang itu kamu ngecas untuk buat tiga gitu. Terus Tuhan ingetin juga suruh sampaikan ke teman-teman juga supaya perkuat rohnya begitu, masuk 2023 bahasa roh yang kencang setiap pagi. Jangan cuma sebentar udah stop gitu. Jangan terus 30 menit terus bertubi-tubi gitu. Benar beda kan? Beda coba ya. Nah, begitu saya lakukan 2-3 hari udah lain. Ngelihat masalah ini kayaknya dibawa enteng aja, dibawa gampang ini. Udah nggak diterusin, nggak diapain. Beda sedang. Kalau dulu mungkin mana manusia cemas, khawatir, gimana, lihat berita. Tapi sejak saya lakukan beberapa hari aja beda. Kayaknya gampang gitu ngeliat masalah itu kayak kecil, ringan gitu. Karena roh di dalam kita tuh berasa lebih besar daripada masalah-masalah dunia. Saudara juga boleh praktekkan nanti di rumah ya. Coba sendiri rasakan. Karena kan kalau cuma dengar dari kata orang kan itu kata orang. Tapi kalau kita ngalamin sendiri kan lebih lebih berarti, lebih berharga dan lebih kuat karena kita ngalamin sendiri. Jadi jangan lemah-lemah pagi-pagi udah mikirin masalah. Beda sebenarnya. Yang lain, tafsirnya tuh satu hari itu beda. Jadi saya sih udah siap teman-teman sebagian. Jadi saudara-saudara yang belum lakukan coba aja. Jadi jangan apa kata saya, tapi saudara sendiri ngalamin sendiri ya, rasakan sendiri. Nanti kita juga lebih punya kesaksian sendiri nanti saudara dengan hal itu ya. Jadi saya bersyukur lah, memang kadang-kadang orang targetnya tuh jiwa baru. Sebenarnya banyak anak Tuhan jiwa lemah juga banyak yang lemah.
karena masalah hidup ya Pak. Iya. Jadi banyak orang Kristen itu juga banyak yang kecewa sama Tuhan, sama manusia, sama keadaan yang belum selesai. Nah itu juga harus kita perkuat juga sebagai saudara seiman. Kita juga harus memperhatikan mereka juga gitu. Kalau saya lihat sih, saya banyakkan begitulah ketemu orang-orangnya tuh orang-orang yang lagi lemah yang mesti kita kuatin, lemah mesti kita kuatin. Ada tuh satu teman tiap pagi begitu shalom CS langsung dia cerita, wah ipar saya begini, saya omongin begini. Ya sehari oke. Besok hari begitu lagi. Tapi saya ulang tahun lagi, dalam hati ini orang gua ulang tahun pagi-pagi udah dikasih curhat beban hidup dia. Ya saya bilang jangan baperan, dan kamu slow aja, diomongin saudara atau diomongin aku tenang aja. Iya sih aku sih tenang katanya, tapi dia begini. Ya berarti kamu itu belum slow, itu masih baper saya bilang gitu. Udah hari ketiga udah ada yang stop tuh. Udah tenang sih, udah curhat lagi dari ketiga gitu. Kalau setiap pagi saudara nanti sarapan pagi gitu. Tapi nggak apa-apa, saya senang sih bisa maksudnya tuh memberi nasihat ya, menguatkan gitu. Karena gitu manusia kan memang nggak seterusnya, nggak selamanya tuh kuat, nggak selamanya tuh konstan kan. Kan ada bisa lemah juga, bisa down juga, bisa lagi lapar juga. Jadi ya adalah namanya juga ya, nama manusia kan pasang surut istilahnya. Kalau proses kedewasaan tuh begitu, jadi nggak terus saudara kuat. Nah makanya supaya kuat begitu, dijaga terus apinya. Seringkali kita ingetin kamu jangan turun. Udah tuh kalau kita udah mulai lemah, sudah mulai biasa lagi, nah terus harus suka ingetin, kamu naik lagi, harus naik, jangan turun lagi. Jadi saya harap saudara juga bertiga kuat ya saudara ya, jangan turun lagi, jangan mau jadi bayaran lagi, jangan tersinggung, baperan, bawa perasaan, deritanya aku, tersiksanya aku. Ada yang dia, kita perhatiin, kita disayang-sayang, kayaknya dimaklumin. Ya nama manusia boleh lemah sehari 2 hari, tapi yang terus-terusan, saudara. Kalau terus-terusan repot, kita buat naikin aja tuh susah. Jadi mendingan kita pertahanin aja konstan, kan makin tinggi, jadi itu lebih mudah. Kalau balik lagi, nanti kita lama-lama pengharapan kita habis. Bener, saya dengar pengharapan orang tuh karena masalah bisa habis. Karena dia merasa Tuhan gak jawab saya. Gimana pertolongan Tuhan? Saya udah dipepet ekonomi, rumah kontrak, gaji pas-pasan, duitnya hilang lagi. Iya, itu Mas. Kemarin tuh begitu, saya minta dukungan doa, duitnya hilang anaknya. Udah dong doa sepakat, udah dibalikin, dompetnya anaknya balik. Tapi dia masih mengeluh sama saya. Surat-surat udah balik Ci, tapi duitnya hilang katanya. Saya bilang ya udah kamu bersyukur, kamu lihat sisinya tuh, sisi bahwa surat-surat tuh udah dikembaliin, berarti kan kamu udah nggak usah keluar duit ngurus surat kan. Duit hilang, yang mungkin orang itu lebih membutuhkan, kamu ikhlas aja, nanti kamu bisa ganti yang baru. Tapi nyesek Ci, ini Ci katanya. Saya bilang udah deh, mau 8 dengan belum bekerja ya, jadi harus belajar mengucap syukur. Saya bilang, kalau orang meluk terus, itu repot udah nanti kayak bangsa Israel sungguh-sungguh, terus tiba-tibanya bisa nggak masuk tanah perjanjian karena banyak sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau justru banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur Tuhan senang melihat hati kita ini anak banyak bersyukur, Tuhan senang. Tapi kalau ngomong terus mah waduh udah capek tambah capek ya, udah ya kalau banyak bersyukur. Jadi ya begitulah menghadapi yang begitu-begitu kita jadi belajar menasehati, mengajarkan supaya lebih banyak mengucap syukur ya. Jadi saya percaya 2023 buat dunia gelap buat kita terang ya. Saya mau kita optimis 2023 yang sini optimis. Yang banyak hal-hal yang Tuhan janjikan nanti ada janji Tuhan yang ajaib nanti ada musim baru yang sedang Tuhan kerjakan gitu. Jadi kita jangan seperti orang dunia pesimis kita ikut pesimis, jangan.
itu harus positif. Karena kalau tahun 2022 Tuhan mau genapi, berarti Tuhan akan genapi 2023. Gitu. Jadi kita punya positive thinking ya, percaya. Masalah semua pasti ada lah, manusia nggak ada yang ada masalah. Cuman ya memang takarannya beda-beda. Tapi satu hal saya percaya Tuhan tuh udah ukur kemampuan kita sampai mana. Jadi nggak akan Tuhan berikan masalah yang melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Tuhan itu baik ya. Nah, mungkin sampai kita tuh kepengen jeblak sampai ke lapor menanggung masalah. Hanya perasaan aja yang sering itu dimain, perasaan. Rasanya kita udah paling menderita, rasanya kita udah gak sakit. Tapi sebetulnya kalau kita ngandalin Tuhan tuh segala perkara dapat bertanggung yang memberi kekuatan kepada kita ya. Jadi saya berharap ini hari pertama kita doa puasa, masih ada 2 hari lagi kita supaya mencari Tuhan. Kalau Tuhan berikan yang lebih baik Tuhan, tacas di akhir tahun ini supaya kita dapat kekuatan penuh untuk memasuki tahun 2023 ya. Amin. Haleluya.